Praktikum Kimia Asam Basa. Konsep asam basa. Yang pertama, teori Arrhenius. Asam didefinisikan sebagai zat yang menghasilkan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry ini dicetuskan karena pada teori Arrhenius terdapat kekurangan, yaitu teori Arrhenius hanya mampu menjelaskan konsep asam basa yang terbatas pada pelarut air. Teori Bronsted-Lowry ini mendefinisikan asam sebagai pendonor proton, sedangkan basa sebagai akseptor proton atau penerima proton. Dan yang ketiga, teori Lewis. Teori Lewis ini muncul karena pada teori Bronsted-Lowry ada kekurangan, yaitu hanya mampu menjelaskan konsep asam basa sebagai pendonor dan akseptor proton. Teori Lewis menyatakan asam adalah akseptor atau penerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa sebagai pemberi atau pendonor pasangan elektron bebas. Sifat larutan asam. 1. Dalam air terurai menjadi ion hidrogen atau H+ dan sisa asam ion negatif. 2. Dapat bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. 3. Dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. 4. Asam. 5. Bersifat korosif. 6. pH kurang dari 7. Sifat larutan basa. 1. Dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. 2. Dapat bereaksi dengan asam menghasilkan garam. 3. Bersifat kaustik atau merusak kulit dan mengakibatkan rasa gatal. 4. Jika mengenai kulit akan terasa licin. 5. Dalam air terionisasi menjadi ion OH-. 6. Terasa pahit. 7. pH yang dihasilkan lebih besar 7. Identifikasi larutan asam dan basa. 1. Menggunakan kertas lakmus. Larutan asam akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, dan lakmus merah tidak mengalami perubahan warna, sedangkan larutan basa akan mengubah lakmus merah menjadi biru, dan lakmus biru tidak mengalami perubahan warna. 2. Menggunakan alat indikator. Di sini, alat indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa adalah pH meter dan kertas indikator universal. 3. Melalui reaksi ionisasi. Dan yang keempat, rasa. Hal ini hanya dapat dilakukan pada larutan yang aman untuk dikonsumsi manusia dan tidak berbahaya bagi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 Kimia 3 dengan saya sendiri Roni Sofyan Hadi, Muhammad Asrul Sani, dan M. Taqiyuddin. Kali ini kami akan melakukan praktikum kimia, yaitu praktikum untuk membedakan larutan asam atau basa. Dalam praktikum kali ini, bahan-bahan yang diperlukan antara lain Sprite, hand sanitizer, juga chlorina, air putih atau H2O, baking powder, Gula pasir, anti sumbat, dan kunyit. Selanjutnya kita akan mencampurkan larutan kunyit ke dalam larutan-larutan yang sudah tersedia di sini. Di sini kami sudah mengurutkan larutan-larutan yang mudah kami uji, dari asam kuat, asam lemah, netral, basa kuat, basa sedang, dan basa lemah.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.